Assalamualaikum pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Warta Banyumas edisi Selasa 24 Oktober 2006. Serangkaian informasi aktual telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Martin Wijaya dan rekan saya Mega Suryani. Kita ikuti laporan yang pertama. Puluhan anak menggelar takbiran bersama dengan cara berkeliling kampung mengumandangkan takbir sambil membawa obor. Mengumandangkan takbir di malam lebaran tak harus dengan berkeliling dengan berkendara motor. Namun hal itu bisa dilakukan dengan cara lain, seperti yang dilakukan puluhan anak RT 3 RW 5 Kelurahan Pasir Muncang ini. Mereka memiliki cara lain untuk mengumandangkan takbir. Mereka mengumandangkan takbir dengan cara berjalan kaki berkeliling kampung sambil membawa obor. Meski jarak yang mereka tempuh cukup jauh, namun tidak menyurutkan niat anak-anak ini untuk berkeliling kampung mengumandangkan takbir. Takbir menyambut datangnya hari suci yang diagungkan umat Islam. Mereka terus kumandangkan takbir menandakan mereka memperoleh kemenangan setelah sebulan lamanya berpuasa. Suasana nampak sangat religius saat kumandang takbir diiringi suara beduk yang ikut mengiringi suara takbir. Tradisi takbiran sambil keliling kampung adalah tradisi lama yang sudah hampir punah di Kabupaten Banyumas. Lewat anak-anak ini, tradisi masyarakat Banyumas seolah-olah kembali dihidupkan dengan nuansa lain. Biasa kegiatan tiap tahunan itu menyambut Hari Raya Idul Fitri. Biasa anak-anak dari RT 3 RW 5, remaja rakyat 35 Pasir Muncang biasa menyambut untuk memeriahkan Hari Raya Idul Fitri. Ribuan umat muslim di kota Cilacap melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Jami Darussalam dan alun-alun Cilacap. Sebagai luapan kegembiraan dan rasa syukur, kita pun mengagungkan asma Allah dengan di mana dan kapan pun kita pergi. Masjid Agung Jami Darussalam Cilacap tadi pagi digunakan sebagai tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri 1427 Hijriah bagi kaum muslimin yang tinggal di kota Cilacap. Penggunaan masjid sebagai tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri ini disebabkan karena terbatasnya kapasitas alun-alun Cilacap akibat pembangunan alun-alun yang sampai saat ini belum selesai. Sejak pukul 6 pagi, ribuan umat muslim tampak berbondong-bondong dari berbagai arah menuju alun-alun Cilacap. Masjid dan halaman masjid digunakan oleh para jamaah laki-laki, sementara alun-alun dipadati oleh jamaah wanita dan sebagian jamaah laki-laki. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, diawali dengan sambutan dari Bupati Cilacap, Probo Yuliastoro. Sementara khotib dan imam sholat Idul Fitri adalah Kiai Haji Dul Basor, Ketua Majelis Ulama Indonesia Cabang Cilacap. Usai sholat Idul Fitri, Bupati Cilacap Probo Yuliastoro didampingi Ketua MUI Kiai Haji Dul Basor dan pengurus Masjid Jami Darussalam Samirun menerima ucapan selamat dan silaturahmi dari para jamaah sholat Idul Fitri di depan mimbar masjid. Usai sholat Idul Fitri dan silaturahmi di Masjid Jami Darussalam sekitar pukul 9 pagi, di Pendopo Kabupaten, Bupati Cilacap Probo Yuliastoro beserta Muspida juga memberikan kesempatan kepada staf, karyawan dan masyarakat umum untuk bersilaturahmi dengan Bupati, Muspida dan para kepala dinas. Kesempatan ini pun dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para karyawan pemerintah kabupaten dan masyarakat untuk bersilaturahmi dengan Bupati, Muspida dan para pejabat terkait. Beberapa pejabat dari berbagai instansi, pimpinan parpol, ormas, dan masyarakat umum tampak hadir pada acara tersebut. Usai bersilaturahmi, para tamu undangan dijamu berbagai hidangan yang disiapkan secara prasmanan sambil menikmati hiburan lagu-lagu rohani yang dibawakan oleh staf protokol pemerintah kabupaten.
Dari Cilacap, Bahtiar, Banyumas TV. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, karena saat lagi kami akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami, Warta Banyumas. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Banyumas. Lebaran kali ini merupakan hari kemenangan bagi Sumanto. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, Sumanto, kanibalis asal desa Pelumutan, Kemangkon, Purbalingga, langsung bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto, Jawa Tengah. Sumanto mendapat remisi 1 bulan 15 hari. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, Sumanto langsung menghirup udara bebas. Sumanto mendapat remisi 1 bulan 15 hari. Rasanya gimana? Rasanya biasa, baik, sukses. Ya, otomatis senang ya. Rencana apa? Mau habis bebas mau kemana? Ya, udah ada nawar kerja toh? Ke rumah. Ke rumah dulu. Iya. Ke rumah dulu. Semalam takbiran. Enggak sama keluarga enggak? Ya sama keluarga LP semua warga binaan. Kayak keluarga di rumah. Iya. Ya. 11 narapidana termasuk diantaranya Sumanto mendapat remisi bebas hari Lebaran. Pada Lebaran kali ini, Lapas Purwokerto memberikan remisi terhadap 200 narapidana. Mendapatkan remisi bebas, Sumanto dapat merasa senang dan ingin segera menemui keluarganya, terutama kedua orang tuanya di Desa Pelumutan, Kemangkon, Purbalingga. Di hadapan Kalapas, Sumanto berjanji akan menjadi orang normal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terhadap saya, bahwasanya saya selama ini dari kecil sampai sekarang masih dikasih kesempatan untuk bernapas, ya. Masih dikasih kesempatan untuk menerima suatu bimbingan ataupun makanan yang ada. Itu yang dibikin. Makanan yang ada. Ya apa saja, contoh daging, segala rupa yang kami terima saya terima di lokasi sini. Silakan di sini. Jadi kamu selama di sini mendapatkan, katakan ada perubahan hidup ya, gitu ada perubahan sebelum hidup. Masuk dan sekarang iya otomatis itu ya, itu tanggung jawab moral ya kamu ya itu makanya saya mengucapkan terima kasih atas atas ketelatenan gitu loh. Berarti bentar saya mau tanya dulu. Kenapa kok harus telaten sama kamu? Berarti kamu ada kelainan dong, kelainan. Kelainan ada, itu otomatis. Ada otomatis itu ada. Pokoknya harapan saya kamu semenjak hari ini sampai kamu masuk di tempat bekerja dan tempat yayasan itu, kamu menjadi masyarakat yang baik dan sama dengan yang lain. Ya, kami manusia biasa. Iya, kamu juga manusia. Saya tunjukkan itu. Jangan ada cerita nanti setelah di luar, cerita aneh-aneh. Teman-teman di seluruh lapas ini mempunyai beban moral, ikut malu. Saya usaha menyesuaikan diri. Yakin. Komitmen. Bukan komitmen. Apa ya? Itu namanya? Apa ya? Kesanggupan. Komitmen. Kesanggupan. Ya kesanggupan. Selepas meninggalkan Lapas Purwokerto, Sumanto langsung menuju ke Panti Rehabilitasi Kejiwaan di Desa Bung Kanel, Karanganyar, Purbalingga. Di tempat ini, Sumanto akan mendapatkan terapi kejiwaan dan diharapkan nantinya bisa kembali hidup normal. Dari Purwokerto, Catur Edi, Banyumas TV. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri menjadi saat-saat yang paling membahagiakan bagi anak-anak. Meskipun anak-anak belum diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, namun banyak kita jumpai anak-anak yang sudah mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Menjalankan ibadah puasa bagi anak-anak tentulah merupakan sebuah tantangan yang cukup berat.
apalagi bila harus menjalankan ibadah puasa sebulan penuh dengan tetap menjalankan kewajiban untuk bersekolah. Oleh karena itu, datangnya Hari Raya Idul Fitri bagi anak-anak merupakan suatu momen yang sangat ditunggu-tunggu. Selain sebagai tanda berakhirnya bulan puasa, perayaan Idul Fitri juga membawa kebahagiaan yang tidak terkira bagi anak-anak. Seperti sudah menjadi tradisi, maka pada saat Hari Raya Idul Fitri, anak-anak hampir selalu mendapatkan pakaian baru untuk digunakan pada saat menjalankan sholat Idul Fitri. Bahkan tidak hanya pakaian baru yang dibelikan orang tua pada anak-anaknya sebelum Lebaran, saat usai sholat Idul Fitri pun merupakan saat-saat yang paling ditunggu oleh anak-anak. Bahkan ketika usai sholat Idul Fitri dan khotib masih berkhotbah, anak-anak pun sudah berebut untuk meminta berbagai mainan dan balon yang dijajakan para pedagang asongan di lokasi sholat Idul Fitri. Anak tentu saja pada saat bersilaturahmi dengan nenek, kakek, orang tua, dan kerabat. Karena pada saat-saat tersebut, biasanya anak-anak akan mendapat amplop atau uang dari saudara-saudara yang disalaminya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika suasana kebahagiaan ini selalu ditandai dengan canda tawa dan cerit riang khas anak-anak sebagai ungkapan penuh kebahagiaan. Dari Cilacap, Bahtiar, Banyumas TV. Ya, baik pemirsa, tayangan tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Warta Banyumas edisi kali ini. Akhirnya segenap kru dan kerabat kerja Warta Banyumas yang bertugas, saya Mega Suryani dan rekan saya Martin Wijaya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.